Jadi di sini ada ketentuan bahwa kalau Anda gunakan ion perak, ya, kalau Anda mau gunakan ion perak, maka ada ketentuannya. Apa ketentuannya? Konsentrasinya itu tidak, soalnya ini salah, tidak lebih dari 10 pangkat min 6, tidak kurang, oh benar deh, ya tidak lebih dari 10 pangkat min 6, kemudian tidak kurang dari 10 pangkat min 7, ya, itu benar kata-katanya. Maka konsentrasinya harus di antara, ya kan? Harus di antara itu. Di antara 10 pangkat min 6, antara 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 6. Kalau misalkan kolamnya, volume kolam itu kan bisa dihitung sebetulnya ya. Misalkan volume kolamnya itu 100 meter kubik ya. Kalau misalkan Anda gunakan Ag nitrat, itu bisa kan misalkan Anda hitung konsentrasinya kan, molar sama dengan massa per ml kali 1000 per mililiter. Anda gunakan itu bisa. Ya. Cuman kolam itu kan airnya berganti-ganti terus ya kan. Oleh karena itu kalau misalkan Anda gunakan Ag+, itu dia tidak praktis. Jadi cara yang paling praktis adalah kita gunakan senyawa yang sukar larut. Jadi ketika masih ada endapannya, itu berarti dia jenuh. Maka konsentrasinya itu dipastikan adalah konsentrasi larutan jenuh, ya kan? Oke. Ngerti nggak maksud saya? Atau gini aja deh, yang A. A itu berapa ion sih? A? 2 ion. Ya kan? B, 2 ion. C, 2 ion. D, 3 ion. E, 3 ion. Ya. Coba hubungkan KSP dengan S. KSP dengan S hubungan. Ini kan berarti 2 ion, ini 2. Ion, ini 2. Ion, ini 3. Ion, ini adalah 3 ion juga. Maka di situ ada KSP, Anda bisa nggak mencari S-nya? Kalau 2 ion ya ini rumusnya. 3 ion ya ini rumusnya kan gitu. Ya, tapi kalau 3 ion 5 kali 10 pangkat 12, 4 kali 10 pangkat 3 itu ribet banget. Ya kan? Apalagi kalau misalkan 4 ion, aduh ribetnya luar biasa, akar 4 kan itu ya. Nah, jadi saya menawarkan cara yang lebih mudah adalah, jadi ini kan KSP adalah S kuadrat, jadi angka depannya ini kita abaikan, jadi kita sederhanakan jadi KSP S kuadrat, KSP S pangkat 3, KSP adalah S pangkat 2, S pangkat 4, KSP adalah S pangkat 5. Jadi KSP adalah kelarutan di pangkat jumlah ion gitu kan. Nah, berarti kan kalau ini berarti kan KSP adalah akar dari jumlah ion itu aja. Atau cara yang lebih mudah lagi adalah Anda tinggal bagi saja 10 pangkat itu dengan jumlah ionnya. Ngerti nggak 10 pangkat? Ini 10 pangkat berapa? 13. Jumlah ionnya berapa? 2. Jadi ini adalah 10 pangkat min 6,5 gitu kan. Iya kan sih? Itu cara yang sederhana ya. AgCl 10 pangkat min 10 ya. Jumlah ionnya 2, maka minus 5. AgIO3 ya. Maka 10 pangkat minus 4. Ag2CO3 itu 3 ion ya, maka 10 pangkat minus 4 kira-kira ya. Ag2SO4 ya, 10 pangkat minus berapa? 5 dibagi 3 berapa? 5 dibagi 3 2,6 kira-kira ya. Nah, kita nyarinya apa? Kita nyarinya adalah konsentrasi di antara 10 pangkat min 7 sampai 10 pangkat min 6. Mudah kan ya? Maka jawabannya adalah A. Ada pertanyaan? Ya kalau di pelajaran sekolah kan biasanya nggak gitu ya, artinya kita masukin ya, hitung ya. Jadi misalkan ini contoh yang D kan ya, yang D. Contoh ya. Jadi kalau penghitungan benernya contoh yang D ya, yang D kan berarti KSP
kan 4S pangkat 3 ya. KSP-nya adalah 5 kali 10 pangkat min 12, 4 kali 4S pangkat 3. Kemudian 5/4 kali 10 pangkat min 12, S pangkat 3. S sama S pangkat 3 sama dengan itu. Maka S adalah akar 3 dari 5/4 kali 10 pangkat min 12. Ini ribet banget ya. Nanti angkanya kan kira-kira 10 pangkat min 4 ya. Kan nggak mungkin jawabannya di antara 10 pangkat min 6 sampai 10 pangkat min 7. Ya. Oke, jawaban soal nomor 25 adalah yang A. Setuju ya dengan cara seperti itu ya? Mungkin yang akan ditanyakan oleh yang kelas 10, Kak, itu tahunya 2 ion dari mana? Nah, itu Anda harus belajar mengionkan ya kan ya. Anda harus belajar mengionkan. AgBr diionkan jadi apa? Ag plus tambah Br min. Ya, AgCl, Ag plus Cl min. AgIO3 lah. Kenapa I dengan O nggak diionkan? Nah, itu Anda harus tahu kan, ada pelajarannya itu ya. Tata nama senyawa ion ya kan. Jadi ada istilahnya IO3 min ya. IO3 min itu kan berarti apa? IO3 min itu kan berarti ya dia satu ion sendiri. Jadi kalau ada berikatan dengan O itu jangan Anda ionkan kayak SO4 SO4 ya. Itu S dengan O dengan jangan pisahin. SO4 itu satu ion tersendiri ya. Ag2SO4, Ag2CO3 itu 3 ion ya. Dan seterusnya. Oke, kalau misalkan nanti ada yang bertanya silakan ditanya aja. Ini soal nomor berapa nih? Soal nomor 26. Dari 5 senyawa organik ini yang mempunyai isomer cis-trans yang mana? Syarat isomerik berarti kan ini maknanya yang dimaksud adalah isomer geometri ya, isomer geometri. Saya sudah mencontohkan, saya sudah anukan kayaknya jelaskan bahwa syarat isomer geometri apa. Jadi ada beginian ya kan? Ada beginian. Kemudian di sini adalah A, di sini adalah B ya. Di mana A dan B itu adalah sesuatu yang berbeda, X dan Y itu adalah sesuatu yang berbeda. Kira-kira jawabannya apa? Apa Febri? Jadi yang kita perhatikan adalah ikatan rangkapnya. Coba kita perhatikan ikatan rangkap baik-baik ya. Oke, saya jabarkan ya, tapi nanti Anda yang jawab ya. Yang A itu CFF ikatan rangkap CHH. Yang B itu adalah CH CH2 CH3. Nah, kalau ada yang lingkaran seperti itu artinya artinya karbon-karbon juga itu ya kan. Yang C itu kan gini sebetulnya ya, CH2 terus CH2 terus CH2 terus CH2 terus ini C ikatan rangkap C CH3 ini H. Kemudian yang D ya, yang D itu CH2 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 CH CH2 CH ikatan rangkap CH kemudian CH3 kemudian CH3 ya. Kemudian yang E ya, yang E itu CH2 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 C CH3 CH3 terus ini C gini ikatan rangkap C CH3
CH3 ya. Oke, sambil Anda berpikir ini ya, saya sambil ingatkan kembali teori yang sudah saya jelaskan kemarin. Nah, isomer geometri kan seperti ini. Isomer geometri ada dua sistem ya. Sistem A, sistem cis-trans ya. Sistem cis-trans gimana kemarin? Jadi sistem cis-trans itu ada syarat lagi. Syaratnya setiap atom C harus mengikat satu H ya kan. Syaratnya itu CH CH begitu kan ya? Jadi setiap atom C bentar ya, pulpen saya macet. Jadi setiap atom C mengikat satu H. Yang B adalah sistem apa? Sistem EZ ya kan. Sistem EZ itu berarti yang tidak, artinya isomer geometri yang tidak memenuhi syarat cis-trans ya. Isomer geometri yang tidak memenuhi syarat cis-trans. Coba sekarang Anda yang jawab ya. Siapa aja boleh jawab. Oke, saya urut aja ya. Saya urut dari Avisa. Yang A itu memenuhi syarat nggak Avisa? Isomer geometri. Enggak, Pak. Baik. Yang B, Tari. Isomer geometri memenuhi syarat nggak? Yang B. Enggak, Pak. Ya, karena ininya sama ya. Ininya sama. Oke, yang C. Saya mau nanya ke Kak Olivia. C ini memenuhi syarat nggak, Kak Olivia? Kalau untuk cis-trans kayaknya enggak, Pak. Tapi kalau Soalnya enggak geometri? ada. Kalau yang EZ kemungkinan bisa, Pak. Baik ya. Jadi ini ya buat semuanya juga. Jadi yang C ini cis-trans ataupun EZ ternyata tidak memenuhi syarat. Kenapa? Coba lihat. Ini yang atas, kalau misalkan ini dengan sini kan sama aja kan. Coba ini atom C yang pertama ini, ketemu 2 ini, 3 ini, 4 ini. Kalau dari bawah ini sama kan? Nah, kalau seperti ini dia tidak memenuhi syarat. Nah, tapi yang E itu memenuhi syarat. Kenapa? Karena yang ini dengan sini kan beda kan? Ya, kalau siklik seperti itu, ini ke sini kan beda. Nah, ini memenuhi syarat kalau ini. Ya. Oh, sorry. Ini adalah H ya. Salah nulis. Jadi yang E itu memenuhi syarat isomer geometri ya. Iya nggak sih? Nah, kalau yang D gimana? Saya mau nanya ke Febri. Gimana Febri? Yang D. Memenuhi syarat nggak ini? Isomer geometri. Iya, Pak. Oke, iya. Baik. Jadi yang memenuhi syarat isomer geometri ada 2 ya, yaitu D sama E. Nah, yang bisa cis-trans yang mana? D apa E? Kak Laura, saya tanya ke Kak Laura. Kira-kira Kak Laura berpendapat yang mana? Yang D apa E yang memenuhi isomer cis-trans?
Oke, yang D betul ya, karena syarat isomer cisplatin adalah setiap atom C harus mengikat satu atom H ya, gitu. Baik, ya saya lanjutkan. Ini cepat aja ya. Berikutnya reaksi-reaksi amonia berikut yang tidak melibatkan pasangan elektron ikatan, artinya yang tidak melibatkan PEB. Ya. Ini konteksnya adalah asam basa Lewis ya. Jadi biasanya ya yang melibatkan itu begini ya. Jadi N itu kan punya pasangan elektron bebas itu ya. N punya pasangan elektron bebas. Nah, ketika N itu punya pasangan elektron bebas ya kan, kemudian dia berikatan dengan apa misalkan ya dengan H+ gitu. Nah, dia akan menggunakan pasangan elektron bebas itu. Ya kan? Akan menggunakan pasangan elektron bebas itu untuk mengikat H. Jadi, nanti bagaimana? Jadi nanti dia akan apa ya istilahnya itu? Nanti dia punya ikatan pasangan elektron bebas nggak sih nanti? Nggak ada kan ya? Nah, jadi ciri khas suatu reaksi ya. Ciri khas suatu reaksi dia tidak dia melibatkan pasangan elektron bebas, maka reaksi itu tidak ada pasangan elektron bebas lagi nanti di situ. Ya kan? Yang mana kira-kira? Atau kalau dia mau memakai pasangan elektron bebas, ya, pasangan elektron non ikatan atau non bonding itu artinya pasangan elektron bebas. Bahasa SMA kalau nggak salah seperti itu. Atau PEB ya kan ya, istilahnya PEB. Ini pelajaran kelas 10 semester 1 bab yang kedua ya, ikatan kimia. Nah, kalau seperti itu, maka yang mana gitu ya? Yang tidak melibatkan itu, kira-kira yang mana? Nah, jawabannya itu adalah yang D ya. Dia NH3 dengan Na, itu yang bereaksi bukan N-nya itu, yang bereaksi adalah hidrogennya. Jadi hidrogennya dia itu yang D ya. Jadi NH3 itu ya, bereaksi dengan Na, yang terjadi apa? Yang terjadi ini adalah hidrogen ini serah terima elektron, terjadi reaksi redoks ya. Nanti dia akan menghasilkan N juga, ya kan? H. Nah, ini ada pasangan elektron bebas, ya kan? Dan karena dia pasangan elektron bebasnya jadi dua malah, karena si H itu dia melepas, dia ini ya, ikatannya itu dikasih ke sini sehingga hanya itu menjadi H+, ya kan? Kemudian H+ dengan Na terjadi reaksi redoks, ya kan? Terjadi reaksi redoks sehingga Na-nya menjadi Na+. Nah, kemudian H+-nya itu dia terjadi reaksi reduksi menghasilkan gas hidrogen. Jadi di sini dia tidak melibatkan pasangan elektron bebas. Buktinya apa? Ya pasangan elektron bebasnya utuh ini loh. Nggak berkurang ya, malah bertambah malah ya. Jadi tidak melibatkan pasangan elektron bebas. Kalau Anda lihat yang A ya, Na kan NH3 basisnya. NH3 membentuk NH4+, ya kan. Nah, yang B juga mirip dengan itu ya kan. Nah, jadi NH3-nya menjadi NH3+ ya. Yang C mirip ya, yang E itu reaksi redoks. Reaksi apa? Kompleks ya. Reaksi pembentukan kompleks. Itu pelajaran kimia unsur kelas 12 ya. Bisa Anda baca di situ. Nah, yang E itu reaksi kompleks ya, itu Ag+. Ini NH3 ya. NH3 kan N H H, ya berikatannya dengan ini N H H, ya dia berikatannya dengan itu ya. Ikatan senyawa kompleks kan ini dia mendonor pasangan elektron bebas ya, nanti yang satu sebagai ligan, yang satu sebagai atomusan. Oke ya, jadi ciri khasnya kalau ada N nitrogen yang tidak melibatkan pasangan elektron bebas, maka pasangan elektron bebas itu tidak berguna. Itu ciri khasnya. Jawabannya adalah D.
Nomor 28 ya. Suatu silinder yang sudah dikosongkan isinya adalah 5 liter, diisi dengan 25,5 gram NH3 dan 26,5 gram gas HCl. Hitunglah tekanan sesudah reaksi tersebut sempurna. Ini kita gunakan apa? Ini kita gunakan adalah persamaan gas ideal. Afisa sudah pernah belajar ini enggak di kelas? Sama Bu siapa ya? Sama Bu Putri ya? Sudah belum? Bisa? Persamaan gas ideal. Yuk. Kalau Febri tahu nggak Febri? Persamaan gas ideal. Belum kayaknya, Pak. Nanti saya tanya ke Bu Putri nanti. Udah kayaknya. Ya. Belum ya. Jadi persamaan gas ideal itu ini ya, P dikali V sama dengan N R T ya. Dulu kita ketika belajar struktur itu kalau nggak salah udah. P itu apa sih? Saya jelaskan ya sambil jelasin ini. P itu adalah tekanan ya. P itu adalah tekanan dengan satuan adalah ATM ya. 1 ATM ini kesetaraan yang lain ya, ini saya tuliskan sekalian. 1 ATM itu sama dengan 76 cm Hg ya. 1 ATM itu sama dengan 760 mm Hg ya. 1 ATM sama dengan 760 torr. 1 ATM sama dengan 10⁻⁵ Newton per meter atau Pascal ya. Tapi kalau kimia kata-kata Pascal nggak pernah. Ya paling banter cm Hg, mm Hg dan torr ya. Kemudian volume ini dia di dalam liter ya. Liter 1 liter sama dengan 1000 ml ya. N itu adalah mol, R itu adalah konstanta gas ideal ya dengan satuan liter ATM ya. Nanti Anda di tempat lain ketemu juga R itu adalah 8,314, pernah saya jelaskan itu. Ya. Tapi ini kalau dia melibatkan tekanan dan volume ya, R itu adalah 0,082, satuannya adalah liter ATM per mol Kelvin. Liter ATM per mol Kelvin ya. Nah, T itu adalah Kelvin. Ya, Kelvin itu suhu mutlak maksudnya. Nah, untuk mencari Kelvin adalah derajat Celcius tambah berapa? 273 ya. Kalau dari Reamer itu nggak usah Anda pikirkan, itu nggak pernah keluar itu. Reamer, Fahrenheit, apa satu lagi? Ada satu lagi masalah ya, satuan itu orang fisika ngurusin itu ya. Kalau kimia dia kalau nggak Celcius Kelvin itu aja ya. Udah, kira kalau saya kasih tahu rumus seperti ini, kira-kira bisa ngerjain ini kira-kira? Bisa, Pak. Oke, coba. Oke, yang lain ngerjain ya. Ini ya, silakan ya. Kak Tari juga ya, semuanya. Jadi NH3 tambah dengan HCl ya, itu akan menghasilkan NH4Cl solid. Nah, kalau solid kan berarti dia tidak bisa digunakan persamaan gas ideal itu. Karena persamaan gas ideal kan dia hanya berlaku untuk gas ya. Mula-mula reaksi sisa. NH3-nya adalah 1,5 mol, HCl-nya 1 mol, maka bereaksi 1 mol ya. Ya presi pembatasan kan 1, 1, 1, ini setengah,
habis ini 1. Ya, ini kan solid, maka gas yang ada dalam ruangan tinggal setengah mol. Ya. Gas yang ada di ruangan adalah setengah mol. Ya udah ya. PV NRT, PV sama dengan NRT. P-nya berapa? P-nya adalah yang ditanya. V-nya berapa? V-nya adalah 5 liter, molnya 0,5 ya. R-nya adalah 0,082, T-nya 85. Ya saya belum menghitung. Saya juga ngitung sekarang ya. 85 tambah 273. Itu hasilnya adalah 358 ya, dikali 0,082, oke, dikali 0,5 bagi 5. Hasilnya adalah 293,5. Oke, betul ya. Jawabannya A. Kalian udah pintar. Ya, ini berarti 358 ya. Jadi ini P-nya adalah 2,93 ATM. Ya, betul jawabannya A ya. Semuanya bisa ya ini. Baik. Berikutnya soal nomor 29. Suatu larutan komposisinya adalah 50% air dan etilen glikol. Etilen glikol adalah non volatile. Pada temperatur 25 derajat Celcius, tekanan uap murni adalah ini. Berapa tekanan uap larutan? Ini pelajaran belum pernah dijelaskan atau ya, kalau pelajaran ini ada pelajaran kelas 12 ya sebetulnya. Ini pelajaran kelas 12 ya, semester 1 bab 1. Ya, jadi kalau Anda yang naik kelas 12, nah maka pertama kali Anda ketemu ini ya. Jadi rumusnya adalah ini ya rumusnya. Rumusnya itu P itu sama dengan P0 mol pelarut, P pelarut, mol terlarut tambah dengan mol pelarut. Jadi kita di sini kan ada larutan ya. Larutan itu 50% adalah etilen glikol ya, EG. Berarti kalau dianggap bahwa zatnya itu pelarutnya adalah air ya. Kalau misalkan dianggap ini zatnya adalah 100 gram, maka 50 gram itu adalah etilen glikol, kemudian 50 gram itu adalah air ya. Etilen glikol MR sama dengan 64 ya, 64 kan. Seingat saya 62 ya. Kalau 64 kayaknya salah. Coba hitung etilen glikol itu. CH2OH. Ini etilen glikol ya. Seingat saya sih 62. Ini MR sama dengan 18 ya. Maka P0 itu adalah tekanan uap air murni ya, yaitu 23,8 ya. Mol pelarutnya berapa? Pelarut berarti air ya, berarti 50/18 ya, ini kira-kira 2,7 atau 3 lah Anda anggap. Kemudian di sini 50/62 ini 1 kurang tambah dengan 50/18 ya. Itu kayak ini tuh anggap aja 3, ini 1, ini 3, maka kayak 3/4 dari anggap aja 24 itu 18 ya. Maka kemungkinan jawabannya adalah 18,6 mm. Silakan Anda hitung ya, benar atau enggak? Coba dihitung. Jadi ini pelajarannya, ini sebabnya adalah penurunan tekanan uap ya. Penurunan tekanan uap ya, nanti kapan ya saya siapkan ya materi ini. Ya, jelas ini ada di bab bab
pertama ya di kelas 12. Pelajarannya adalah sifat koligatif larutan ya. Jadi judul besarnya adalah sifat koligatif larutan. Gitu ya. Bener ya Olivia nih hitungannya nih? Coba hitung saya nggak anu ya. Hanya saya kira-kira. Mendekati itulah Pak. Berapa dapatnya? Mendekati 18,36. 0,36. Ya udah. 18 mah itu nggak ada kemudian lainnya. Baik. Berikutnya ini polimer. Pelajaran polimer ini saya nggak pernah tahu dia ada di dalam OSN. Ini pelajarannya adalah pelajaran makromolekul. Ini pelajaran terakhir SMA ya. Pelajaran terakhir SMA ya. Ini berarti ini ada di kelas 12 semester 2 ya. Yaitu babnya adalah makromolekul. Pada bab makromolekul itu ya pada bab makromolekul itu di sana dijelaskan ya yang pertama adalah polimer, kedua karbohidrat, ketiga protein, keempat adalah lipid ya. Oke, jadi senyawa ini mengalami hidrolisis ya. Jadi ini adalah ya, atau yang ditanya sebenarnya adalah monomernya apa gitu kan. Monomernya apa? Ini mirip seperti asam amino ya. Jadi kalau di hidrolisis maka gugus N ini berasal dari gugus NH2 ya. Jadi kalau di hidrolisis ya, berarti dia ditambahin H2O. Ya, ditambahin apa? H2O. Oke, sekarang saya anukan ya. Kalau ditambahin H2O kan kayak kemarin, ditambahin H2O tuh kayak tambahin HOH ya. Oke, jadi saya tulis dulu ya. Jadi ini kan misalkan N terminal itu adalah NH2 ya, ini terminalnya ujungnya kan NH2 ya. Kemudian C H2 5 kali ya kan. Kemudian CO ya kan. Kemudian dia nyambung sama N. Nah, dia nyambung dengan NH2. Kayak gitu lagi terus ya. Sampai capek ya. Ini berapa? 5 ya. 5 kemudian CO. Nah, kemudian nyambung lagi tuh ya. Nyambung warna hitam lagi misalkan. Jadi polimer itu sesuatu yang berulang-ulang ini ya. Ini NH ya kan. NH saja sih. Tapi terminalnya NH2 ya. Kemudian ini adalah CH2 5 kali ya kan. CO dan seterusnya. Nah, maksudnya di hidrolisis itu artinya setiap ikatan sambungan CON itu ditambahin H2O. H2O itu apa? HOH ya. Ditambahin HOH. Terus HO. Ya ini juga gitu nanti HO. Kan gitu ya. Nah, sebelah sini terminal enggak ya. Atau kalau misalkan Anda anggap ini dia masih nyambung dengan yang lain, masih nyambung ya. Masih nyambung begitu, ya dengan CO yang sebelahnya, ya tambahin juga HOH juga di situ. HO, nah, ya udah nanti jadinya apa? Jadinya ya berarti Anda potong di sini, Anda potong di sini, Anda potong di sini. Ya. Jadi setiap satuannya akan menghasilkan apa sih? Setiap satuannya nanti akan menghasilkan. Jadi di sini adalah NH2 terus CH2 5 kali kemudian CO OH ya ini jawabannya. Jadi jawabannya apa ini? Jawabannya adalah HO. Mana jawabannya benar? Kok nggak ada?
Jawaban yang paling mendekati ini. Cuman dia bukan NH3+ ya. Kalau dia mau NH3+, maka COOH-nya itu harus min ya. Kalau ini bentuk apa namanya? Anda belajar biologi namanya Zwitter ion. Ini juga ada di kimia di bab terakhir itu. Ya, plus kemudian ini CH2 5 kali COO min. Nah, itu baru benar ya. Ini bentuk Zwitter ionnya ini. Ya, jawabannya adalah yang D. Pada atom atau ion berikut yang mengandung paling banyak elektron tak berpasangan, elektron tunggal, yang mana? Ya, maka Anda harus tahu nomor atomnya dan Anda harus apa kan? Ya, jadi A, F itu kan nomornya berapa sih? Nomornya 9 ya. 1s2, 2s2, 2p5 ya. P kotaknya ada 3 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini ada 1 elektron tunggal. Kemudian yang B, nitrogen ya. Nitrogen nomornya 7, 1s2, 2s2, 2p3. Ya, jadi 1, 2, 3. Ada 3 elektron tunggal. Yang C, S itu kan nomornya 16 ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4 ya. Cuman kalau S2 min dia elektronnya jadi 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ujungnya aja 3p6 penuh kan, maka ini 0 elektron tunggal, nggak usah digambarkan. Kemudian yang D, SC ya, SC itu nomornya adalah 21 ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Ya, jadi kalau SC 3+, maka dia melepaskan 3 elektron kan. Kalau melepaskan 3 elektron, ya maka dia jadi 18 kan. Jadinya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. 3p6 itu penuh ya kan. 0 elektron tunggal. Ti 3+ ya, yang D. E. Ti 3+. Ti itu nomornya adalah 22. Ya, ini 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2. Nah, kalau Ti 3+, maka yang ada yang harus dilepaskan ya, yaitu 3 elektron. Yang dilepaskan pertama kali adalah subkulit S ya. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s0, 3d1. Maka ini nanti ada 1 elektron tunggal. Ya, jadi jawabannya adalah yang B. Yang paling banyak elektron tak berpasangan atau elektron tunggal adalah yang B. Ada mau ditanya sampai sini kira-kira? Oke. Berikutnya soal nomor 32. Pada temperatur 25 derajat Celcius, berapa konsentrasi H+ dalam larutan yang mengandung OH- 3,99 kali 10⁻⁵? Oke, ini silakan Anda cari dulu ya, kuliah. Kayaknya bisa ya. Saya pengen tahu sih kalau jika jumlah karbonnya sama, ya, maka ya semakin
lurus. Struktur maka titik didih semakin besar. Sebaliknya, semakin banyak bercabang, semakin banyak cabang, titik didih semakin rendah. Ya. Jadi misal rendah. Ya, oke. Muka saya tutup karena ada. Baik, misalkan ada gini ya, CH3, CH2, CH2, CH3 ya. Kemudian yang kedua CH3, CH, CH3, CH3. Ya seperti ini ya. Ini karbonnya sama. Cuma yang atas lurus, yang bawah bercabang ya. Ini misalkan nomor 1. Yang ini misalkan nomor 1, ini misalkan nomor 2 ya. Ya maka 1 itu lebih besar dibandingkan 2. Oke, ini saya mengingatkan kembali kalau misalkan Anda ada yang lupa ya misalkan. Nah, sekarang coba Anda lihat ya. Struktur dari A, B, C, D, E. Pertama kali yang Anda evaluasi adalah jumlah karbonnya. Karbonnya sama apa enggak ini? Yang pertama itu karbonnya ada berapa? Coba kita hitung ya. Ada berapa? Ini 3, 4, 5, 6. 6 ya? Benar? 6 karbon. Yang kedua ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6. 6 karbon juga. Yang ketiga ada berapa? 2, 3, 4, 5, 6. 6 karbon juga. Yang keempat, yang D 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 karbon. Yang E 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Jadi ini karbonnya sama 6 semua ya? Benar nggak? Maka jumlah karbon yang sama semakin lurus semakin tinggi titik didihnya. Semakin semakin banyak cabangnya maka semakin rendah. Tapi yang ditanya adalah tekanan uap paling rendah. Tekanan uap itu berbanding terbalik dengan, jadi tekanan uap itu berbanding terbalik dengan titik didih kan? Jadi berbanding terbalik dengan titik didih ya. Jadi kalau titik didihnya besar kan berarti dia sulit menguap. Tekanan uapnya rendah ya kan. Kalau dia mudah mendidih berarti artinya dia mudah menguap. Mudah menguap artinya tekanan uapnya tinggi. Maka kalau nomenklaturnya di situ dibilang tekanan uapnya paling rendah, maka maksudnya apa? Titik didihnya paling besar. Kalau titik didih paling besar adalah yang paling lurus. Saya mau nanya ke Afisa sekarang. Afisa, jawabannya apa? Yang paling lurus yang mana kira-kira yang nggak bercabang? Barangkali kamu tahu.
Yang lain? Kak Olivia, barangkali tahu? Pak. Oke, betul ya. Itu dia lurus dia. C2, 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 C3 ujungnya. Kalau misalkan tekanan uap yang paling tinggi atau yang paling banyak, paling tinggi berarti kalau misalkan tekanan uap paling tinggi atau titik-titiknya paling rendah, itu artinya yang paling banyak cabangnya. Yang paling banyak cabangnya itu yang mana? Bisa Anda cari ya, yang paling banyak cabangnya itu yang mana. Sepertinya yang paling banyak cabangnya itu yang A, kalau Anda lihat. Jadi Anda bisa membuat strukturnya gitu ya. Oke. Berikutnya soal nomor 34 ya. Berikut adalah pernyataan supaya reaksi antara molekul NO dan Cl2 itu berhasil ya. Jadi reaksi ya. Reaksi supaya dia berhasil apa? Jadi menurut teori tumbukan ya, syarat reaksi itu berhasil ya, syaratnya itu tumbukannya harus efektif istilahnya. Tumbukan efektif itu apa sih? Tumbukan efektif itu. Tumbukan efektif adalah yang pertama adalah energinya cukup, yang kedua orientasi tepat ya. Jadi tumbukan efektif. Tumbukan efektif. Yang pertama adalah energinya cukup. Ya kalau energinya cukup ya, maka dia bereaksi dong. Nggak ada pulpen ya. Misalnya ini ya. Ini. Jadi kalau dia bereaksi itu dia bentuknya harus begini. Nah, ini bereaksi nih. Misalkan ini A, ini B. Bereaksi bentuk AB. Harus begini. Nah, ketika dia datang misalkan tuh energinya enggak cukup ya, dia hanya gini, lengket sebentar, satu dia lepas lagi. Itu energinya enggak cukup. Nah, yang kedua, orientasinya tepat. Orientasi tepat itu begini. Jadi dia kan harus begini kan, tapi ketika datang, energinya cukup, tapi dia begini. Itu orientasinya nggak tepat, itu nggak bereaksi juga. Ya kan? Jadi supaya dia terjadi tumbukan efektif, yang pertama energinya cukup, orientasi atau arah reaksi itu tepat. Ya. Oke, jawabannya adalah 1 dan 3 ya. Apakah perbandingan NO dan Cl2 itu harus 2:1? Nggak harus ya. Nggak harus, supaya kecuali kalau misalkan Anda ingin stoikiometris ya. Stoikiometris itu artinya ya nanti reaksinya harus habis ya. Ya itu harus 2:1. Cuman kalau 1:1 juga bereaksi, 1:1. Cuman nanti NO-nya bersisa atau Cl2-nya bersisa atau kalau nggak stoikiometri. Ya, jadi jumlahnya tidak harus 2:1. Jadi syarat untuk tumbukan efektif, energinya cukup, orientasinya tepat ya. Ini pelajaran apa? Laju reaksi ya. Pelajaran laju reaksi kelas 11 bab yang ketiga semester 1. Itu Kak Olivia udah pernah belajar, Kak Tari sudah, Kak Laura juga sudah. Lihat ya, dilihat catatan lagi semester 1 itu tumbukan efektif ya. Baik. Soal nomor 35, senyawa 2-metil-2-butena direaksikan dengan BR2 dengan UV. Maka yang ini kan reaksi substitusi sebetulnya. Reaksi substitusi. Anda masih ingat reaksi substitusi dengan menggunakan UV ya? Jadi yang disubstitusi ya, itu karbon tersier itu lebih disukai dibanding karbon sekunder. Itu lebih disukai dibandingkan karbon primer. C primer ya kan? Gitu ya. Jadi di sini 2-metil-butena. 2-metil-butena itu begini ya. CH3 CH3 terus ya. CH ya. Kemudian CH3 kemudian CH2 kemudian CH3B ya.
Nah, ini namanya karbon apa? Primer, sekunder, apa tersier ini? Silakan dijawab. Primer, Ini? tersier, Ini? sekunder, Ini? primer, Ini? primer. Baik, jadi kita mau mensubstitusi H dengan BR ya. Jadi 1H diambil, ya, diganti dengan BR, nanti jadinya HBr. Nah, H yang suka diambil yang mana? H yang lebih suka diambil adalah H tersier di sini, yang ini berarti. Jadinya apa reaksinya nanti? Jadinya reaksinya nanti adalah CH3 terus CBr, ini CH3, kemudian CH2, kemudian CH3, tambahnya adalah HB. Maka jawabannya apa? Jawabannya adalah 2 metil 2 bromo butana. Salah. Yang benar adalah 2 bromo 2 metil butana ya. Oke. Jawabannya C, tapi ini masih salah sebetulnya. Benar ya? Oke. Yang C itu salah saya bilang. Tapi jawabannya itu karena terpaksa. Kira-kira ada yang tahu nggak? Kenapa saya menduga yang B itu salah, yang C itu salah? Kesalahannya di mana itu maksudnya? A, B, dan C itu lebih salah lagi, ya kan? Tapi ya C itu oke lah. Tapi ada kesalahannya di situ. Kesalahannya di mana? Kata namanya, Pak. Oke, betul. Jadi kenapa kok salah? Karena B dengan M itu lebih dulu B. Ya, seharusnya bromo dulu baru metil. Oke, ini selesai ya. Jadi kemarin saya ada utang kalau nggak salah. Mana sih saya tulis utang? Saya kalau nggak salah fenol ya. Saya ingin menjelaskan fenol. Tentang keasaman fenol. Tapi itu sulit ya. Oke, ini Anda dengerin aja ya. Fenol ya, fenol itu begini. Jadi fenol itu OH, ya kan? Gini, udah. Jadi dia itu alkohol pada dasarnya dia tidak melepaskan H+ pada OH, kecuali fenol, ya. Tapi keasamannya ini juga kecil. Nah, ini mudah melepaskan ini, ya. Tambah dengan H+. Oke. Nah, kenapa dia mudah melepaskan H+? Karena min ini dia terstabilkan oleh benzena. Ya, terstabilkan oleh benzena. Sekarang O ini ya, O ini kalau dia semakin miskin elektron, dia mudah melepaskan H+. Semakin kaya elektron, dia semakin sulit melepaskan H+. Kalau semakin kaya elektron kan muatannya semakin negatif. Kalau semakin negatif kan negatif dengan posisi tarik menarik ya. Tapi kalau kalau plus artinya semakin miskin elektron, maka kan kalau miskin elektron kan sifat dia kan plus dengan plus tolak menolak ya. Jadi intinya apa? Intinya kalau seandainya yang di dalam benzena itu ya ada penarik elektron, itu menyebabkan keasamannya semakin besar ya. Jadi penarik elektron ya, keasaman semakin besar, artinya H+ semakin mudah dilepas ya. Keasaman semakin besar. Ya kan? Kalau pendorong elektron, nah itu keasaman semakin kecil, ya kan? Nah, contoh penarik elektron apa aja? Nah, kalau untuk benzena dengan alifatis itu agak sedikit berbeda ya. Kalau penarik elektron ya itu contohnya. Kalau penarik elektron itu adalah NO2 ya. Kemudian CHO atau gus aldehid.
COOH, kemudian keton, ya kan. Kalau pendorong elektron itu ada CH3 ya, ada NH2 ya kan. Kemudian NO enggak. Apa namanya? OH itu di alifatis dia penarik elektron, tapi dia di aromatis dia pendorong elektron, ya. Kemudian apa lagi? Metil amino NH3, metil ya. Cl itu kalau Cl dia penarik elektron, cuma dia pengaruh autopara. Kemudian udah ya, ini aja deh. Oke. Nah sekarang saya akan membandingkan fenol dengan yang lain ya. Jadi ini amino ya, ini adalah metil, ini namanya adalah amino, ini namanya adalah hidroksi, ini nitro. Ya. Oke, jadi yang penarik elektron yang mana? Jadi dia adalah asam yang paling kuat, berarti dia ada penarik elektron. Kalau amino ini metil kalau amino ini penarik itu, ya kan? Penarik elektron ya, maka yang paling kuat ya ini. Paham ya? Asam paling kuat, jadi ada penarik elektron. Jadi ingat-ingat ya, kalau misalkan disuruh membandingkan struktur ya, jadi yang ada gugus penarik elektron itu adalah yang lebih asam, gugus pendorong elektron itu lebih basah ya. Ini nanti ilmunya bisa ditingkatkan lagi, nanti posisi meta dengan orto itu berbeda, posisi para itu mana lebih, itu lebih sulit lagi sebetulnya ya. Ya kapan-kapan nanti kalau misalkan Anda lulus KSNK ya, itu nanti untuk provinsi, nanti kalau misalkan ada yang lulus nanti saya jelaskan ya. Soalnya agak sulit ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan kalau ada. Ya, kalau nggak ada, kita istirahat dulu ya, istirahat 10 menit ya. Istirahat dulu, saya mau minum. Anda juga boleh minum dulu ya. Nanti kita istirahat 9.40 kita masuk lagi ya. 9.40. Oke ya. Ini saya tutup dulu, nanti kita masuk lagi. Oke ya. Nanti masuk 9.40. Silakan kalau yang belum sarapan mau beli makan boleh ya. Cukup lah. Saya tutup ya. Saya end.